Waduh, suaranya lebih kecengan kita nih KKB. Coba kita Coba lagi, bisik-bisik, Kak. Mereka bisik-bisik ya? Kitanya bisik-bisik, merekanya yang teriak nih gantian ya. Oke, coba ya. Tuh, 2, 3. Shalom Charis Kids. Nah, gitu ya. Luar biasa. Kita juga mau ngasih salam dulu buat adik-adik yang ada di rumah ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita tunggu kehadirannya di Charis Kids. Charis Karena pastinya kalau ibadah bareng-bareng di sini lebih seru ya Kak. Benar, lebih seru apa enggak? Coba yang di sini. Lebih seru, soalnya apa? Kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Iya, bisa nari bareng-bareng ya Kak ya. Kita bisa dengerin firman Tuhan sama-sama. Ibadah bareng. Dan Bikin aktivitinya sama-sama, jadi kalau ada yang susah bisa dibantuin ya Kak ya. Give me 3 awesome claps. Awesome. Siapa yang udah semangat buat muji nama Tuhan? Wah, oke, yang angkat tangannya kita boleh tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyi sama-sama buat muji nama Tuhan kita.
Masih semangat apa udah capek? Masih semangat. Nah, kalau masih semangat suaranya harus yang kencang dong. Masih semangat apa udah capek? Semangat. Masih semangat. Ayo masih semangat, kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyi lagi ya buat Tuhan ya. Masih semangat buat memuji nama Tuhan? Siapa di sini yang udah gak sabar mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Oke, nah yang belum sabar, sekarang coba semuanya menghadap ke depan. Udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang bercanda lagi. Kalau masih ada temennya yang ajak main, coba ditepok sedikit. Yuk kita jangan bercanda lagi. Karena kita sudah mau mempersiapkan diri buat mendengarkan firman Tuhan. Masih ada yang main-main gak? Udah gak ada? Kalau ada yang main-main ayo coba ingetin. Yuk kita mau berdoa dulu yuk. Oke, yang sudah siap boleh lipat tangannya. Boleh tutup matanya.
badannya mengarahnya ke depan ya. Oke. Ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas hari ini. atas hari ini. Hari yang baru. Hari yang baru Yang Tuhan yang Tuhan telah sediakan telah sediakan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapak Terima kasih Bapa untuk semua untuk semua kebaikan kebaikan dan kasih dan kasih karunia-Mu. karunia-Mu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita lewat cerita yang ada yang ada di Alkitab. di Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami berikan kami hati hati dan telinga telinga yang mau yang mau mendengar mendengar dan juga dan juga berikan kami berikan kami hikmat hikmat supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti semua semua isi hatimu isi hatimu untuk kami. untuk kami. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapa, hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa doa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. amin. Kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Over the mountains and the sea, your river runs with love, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Oke, kita mau berdoa untuk perjamuan yuk. Siapa yang tadi udah dapat perjamuan? Sudah? Oke. Yang sudah aku mau ajak bangkit berdiri. Yang belum boleh angkat tangannya. Ada yang belum? Oke, yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yang masih duduk, aku mau ajak semuanya berdiri. Kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Coba yang udah siap mau berdoa, aku mau lihat rotinya diangkat, matanya ditutup. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku bersyukur oleh tubuh Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama angkat anggurnya. Kita berdoa lagi yuk. Tutup matanya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita berdoa. Sama-sama ikutin aku ya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Coba kita tes semangatnya. Garis Kids. Tahu nggak? Tadi pagi anaknya lebih sedikit, tapi pas aku tes ternyata lebih semangat. Coba aku mau dengar lagi suaranya ya. Garis Kids. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Selama bulan Januari kita belajar tentang apa? Apa? Davin? Denzel tahu? Apa? Provision in the vision? Ih, bukan dong. Apa? Coba kita lihat slide berikutnya. Apakah benar? 1, 2, 3. Siapa yang jawab benar? Tepuk tangan dulu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Possessing your possession. Artinya apa? Ada yang tahu nggak artinya apa? Coba. Apa? Ya, memiliki yang seharusnya jadi milik siapa? Milik siapa? Waduh, miliknya siapa? Milik kita. Siapa yang di sini percaya Tuhan udah siapin banyak sekali berkat buat kita? Wah, yang tunjuk tangan
Tuhan catat ya. Nah, apa? Apa? Iya kan kita sama. Jadi apa yang mama kamu dengar, apa yang anak-anaknya dengar semuanya sama. Jadi kalau di rumah bisa ngobrol, bisa bahas firman Tuhan sama mama papa. Ya? Iya, benar. Nih, ada lagi. Semuanya dengerin dulu. Oke, waktu kemarin selama bulan Januari kita ngebahas possessing your possession. Kita lihat contohnya dari Alkitab, dari satu cerita. Ada yang masih ingat gak ceritanya tentang apa? Ada satu bangsa yang besar banget. Bangsa apa? Israel. Waktu itu mereka ada di mana? Di tanah apa? Mesir. Di situ mereka jadi budak. Akhirnya mereka bilang sama Tuhan, mereka nggak mau di sini. Tuhan tolong lepaskan, bebaskan mereka. Akhirnya Tuhan kasih janji. Tuhan bilang, oke, nanti akan ada tanah yang kamu akan kuasain. Udah disiapin sama Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, di mana semuanya sangat baik. Kamu nggak usah menanam, kamu nggak usah membangun, semuanya sudah tersedia. Sama-sama bilang tersedia. Nah, coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Ada yang masih ingat gambarnya? Gambar apa? Gambar waktu? Iya, waktu bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Waktu itu yang mimpin namanya siapa pertamanya? Tuhan suruh siapa? Musa. Setelah Musa tua, terus Musa mati, ada yang gantiin. Siapa yang gantiin namanya? Yosua. Nah, Tuhan bilang sama Yosua, bawa semua bangsa Israel menuju tanah yang sudah dijanjikan. Terus Tuhan bilang ini, coba slide berikutnya, Kak. Ada yang mau bantuin aku baca? Turunin dulu tangannya. Kak Iskandar boleh minta kesediaannya dipantau siapa yang lebih cepat. Kamu pilih ya. Oke, turunin dulu tangannya. Siap? Siap. Turunin, gak boleh curang. 1, belum. 2, turunin dulu. Belum. Semuanya harus turunin tangan dulu. Aku tunggu sampai semuanya turunin tangan. Oke. Turunin dulu. Oke. 3. Siapa Kak Iskandar? Oh, Kak Iskandar yang pilih. Kak Iskandar yang lihat. Ini. Nah ya, yuk. Arya, asik. Teman-teman simak ya, kamu baca dari Yosuanya ya. Coba semuanya give me one silent clap. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Thank you Arya. Tepuk tangan dulu buat teman kita yuk. Nah, jadi waktu Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, Allah bilang sama Yosua, bilangnya apa? Setiap apa? Wah, setiap apa? Setiap tempat yang apa? Yang akan apa? Diinjak itu kuberikan kepada kamu. Jadi Tuhan udah memberikan atau belum? Udah, tapi mereka harus ngapain dulu? Supaya jadi milik mereka, mereka harus ngapain? Mereka harus injak. Setelah mereka injak baru akhirnya jadi milik mereka. Nah, ini waktu itu salah satu caranya gimana bangsa Israel memiliki apa yang menjadi milik mereka. How they possess their possession. Caranya gimana? Menginjakan kaki. Nah, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan punya berkat yang banyak banget juga buat kita? Nah, coba kita lihat Kak. Berikutnya Kak, ayat Inggrisnya di skip aja gak apa-apa, langsung ke berikutnya. Nah,
waktu itu mereka tugasnya harus ngapain dulu baru terima? Harus nginjekin kaki. Nah hari ini ada yang inget gak gimana caranya kita bisa terima semua yang jadi milik kita? Kita harus explore. Apa? Iya, gimana caranya? Betul banget. Jadi kita harus explore, kita cari, kita jelajahi semua janji-janjinya Tuhan. Adanya di mana? Di Alkitab. Jadi Tuhan Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia kasih warisan yang banyak banget buat kita. Nah, gimana caranya kita tahu? Kita harus lihat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi kita bisa tahu semua janji-janji Tuhan buat kita. Nah, waktu kita udah bahas nih kemarin. Waktu kita terima janji-janji Tuhan, waktu kita dengar semua dari firman Tuhan, kita bisa terima itu pakai apa? Ayo, kita bisa terima semua janji-janji Tuhan pakai apa? Iman, pakai iman, percaya. Nah, sekarang aku mau nanya, ada yang inget gak? Iman kita itu timbul dari mana? Apa? Ada ayatnya, kita udah pernah baca sebelumnya. Ada yang tahu gak? Iya, tapi ada ayatnya. Ada yang inget gak ayatnya? Nah, kita lihat lagi Kak. Slide berikutnya Kak. Kita harus punya iman dari Roma 10 ayat 17. Ada yang mau bantuin baca? Tunggu, hitung dulu. Sekarang Kak Brenda ya, tolongin ya. 1, turunin tangan dulu. 2, turunin tangan dulu Maxi. Sampai 3 baru boleh angkat tangan. Enggak, semuanya turunin dulu. Kak Brenda siap ya. 3. Maverick, Ih bukan, ini Maverick. Oke, Maverick baca dari atasnya ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Thank you Maverick, tepuk tangan dulu dong buat Maverick. Jadi iman kita itu timbulnya dari mana? Nggak kedengeran, sama-sama bilang pendengaran. Pendengaran akan apa? Firmannya siapa? Firman Kristus. Jadi kita bisa terima semua yang jadi milik kita pakai apa tadi? Iman. Terus imannya dapatnya dari mana? Dari mendengarkan firman Kristus. Nah, coba kita lihat slide berikutnya Kak. Jadi itu caranya kita bisa punya iman. Tapi setelah kita punya iman, kan kita tadi udah dapat iman percaya karena timbul setelah kita dengar firman. Nah setelah itu kita nggak mau berhenti sampai di situ doang. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Nah, siapa yang mau bantuin aku baca? Tunggu dulu, turunin tangan dulu. Oke, Kak Feli, tolong bantuin aku ya. 1, 2. Belum, tangannya turunin dulu. 3. Dari siapa Kak Feli? Yang mana? Ya kamu, ya yuk sini. Oke, sini. Ella, teman-temannya simak ya. Ella baca apa, oke? Ella baca dari yang atas ya. Oke, 2 Korintus 4-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada aku. Jadi tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Thank you Ella. Tepuk tangan dulu buat Ella. Nah, jadi setelah kita imannya timbul, kita nggak mau cuma simpan di dalam hati, tapi kita mau berkata-kata. Sama-sama bilang berkata-kata. Jadi, iya, setelah iman kita timbul, apapun yang kita percayai, kita mau berkata-kata.
kata-kata kita mau mengucapkan semua yang kita percayai. Nah, coba lihat slide berikutnya, Kak. Ini misalnya contohnya nih. Contohnya, kita udah baca janji Tuhan, warisan Tuhan adalah salah satunya kesembuhan. Sama-sama bilang kesembuhan. Nah, setelah itu kita baca, terus kita percaya. Nah, misalnya suatu hari kamu sakit, atau misalnya suatu hari ada anggota keluarga kamu yang sakit. Entah itu mama atau papa atau kakak atau adik. Tapi kamu udah tahu janji firman Tuhan. Terus iman percaya kamu timbul setelah membaca firman Tuhan. Nah, kamu bisa memperkatakan apa yang kamu percayai. Kamu bisa berdoa, kamu bisa bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib buat aku, buat keluarga aku. Aku percaya semua penyakit sudah Engkau tanggung dan oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Aku percaya kesembuhan adalah milikku. Kira-kira habis itu jadi sembuh atau enggak? Jadi sembuh enggak? Jadi sembuh enggak? Percaya enggak? Siapa yang percaya bisa sembuh? Semuanya udah ada di dalam janji Tuhan. Itu warisan untuk kita miliki. Nah, yang berikutnya contohnya, next slide Kak. Misalnya kamu lagi di sekolah terus kamu ada ujian. Nah, kamu baca di Alkitab ada ayat yang tulisannya, Tuhan menyertai engkau, perjalananmu akan berhasil. Kamu bisa berdoa nggak mengucapkan semua kata-kata itu? Bisa, kamu bisa bilang apa? Aku bersyukur Tuhan karena engkau menyertai aku percaya aku akan berhasil. Dengan begitu kalian akan berhasil nggak? Berhasil. Jadi apapun yang kamu percayai, apapun yang kamu baca dari Alkitab, kamu bisa memperkatakan semuanya. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah, ketika kamu percaya dan kamu berkata-kata, kamu pasti akan menerima semua yang seharusnya menjadi milik kamu. Sama-sama bilang semuanya. Siapa yang percaya kita akan terima semua yang harusnya jadi milik kita? Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, jadi jangan lupa apapun yang kamu baca dari firman Tuhan, janji-janji Tuhan, jangan lupa untuk katakan semua yang kamu imani sama-sama dikatakan, oke? Oke, yuk sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu untuk kami semua. Ajar kami Tuhan untuk selalu memperkatakan apapun yang kami percaya. Kami percaya Tuhan, kami akan memiliki semua yang seharusnya menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Februari. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update-update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik semuanya selamat mengerjakan activities ya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.